Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Fadilatul Doktor Al-Ustaz Ad-Doktor Andi Adrus beserta seluruh pengurus, kemudian Dr. Hatta, sahabat-sahabat, senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya mohon maaf dari yang angkatan 97 ke bawah, 97, 96, 95, 94, karena mereka ini kakak-kakak kelas saya. Yang adik-adik kelas tak minta maaf walaupun saya kursinya lebih tinggi. Mukoror kita sama, tahdidnya juga sama, mahzub sama kiroah fakotnya juga sama. Bedanya nilai juga tidak terlalu tinggi, makbul sedikit aja. Kebetulan anak ceramah direkam, kemudian diusir viral, itu aja bedanya. Oleh sebab itu saya adalah adik kelas abang kakak sekalian, saya adalah sahabat, saya adalah kawan. Lalu kemudian setelah kita banyak undangan, saya menyusun ada 13 tim yang kesemuanya itu timnya Azhariun. Berawal dari tim Aceh. Tim Aceh dulu Ustadz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Ikat ini di Sumatera, Aceh namanya Ikat, sampai ke Sulawesi jadi Icat. Karena memang di sini C itu lari ke sini semua. Makanya jadi Coto. Jadi ketua Ikat Aceh itu Ustadz Fadil, angkatan 96. Ketua KMA dulu, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Beliaulah yang membawa saya, dan di antara seluruh daerah di Nusantara yang paling banyak saya masuk itu di Aceh. Dihitung Ustadz Fadil semuanya 41 titik dari 200 undangan. Jadi tidak sampai 25% yang bisa kami isi, dari mulai Banda Aceh, Pulau Semelu, Pulau Sabang, sampai kami masuk kecamatan-kecamatan. Dan sekarang beliau tidak lagi jadi ketua tim. Untuk di Aceh sekarang yang menyusunnya masih anggota KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh, yaitu Ustadz Nazar, kalau masih ingat, angkatan 96 juga. Kemudian tim dari Aceh, Sumatera Utara, itu pun tim kita Azhari juga, HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, Ustadz Iqbal Sauki, angkatan 94. Di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Sumatera Barat juga sebagian besarnya alumni Azhar, sebagiannya tidak Azhar. Kemudian untuk Jambi itu angkatan 94, Bang Ican Jambi. Lalu kemudian di Palembang itu masih alumni Timur Tengah, Habib Mahdi, Ketua FPI. Beliau yang mengatur untuk 2 provinsi, Sumatera Selatan dengan Bangka Belitung. Untuk yang Lampung itu sebagiannya Azhari, sebagiannya tidak. Untuk Jakarta itu dari Al-Azhar Sufabudi, tidak Azhari, tapi tetap juga di sebagian timnya Azhari. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dengan Sumatera Selatan, kemudian Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Kemudian untuk Kalimantan itu angkatan 96, Ustadz Hatta. Yang dulu mereka ini Kalimantan itu KMKM, kumpul makan KMKM, Ustadz Hatta 96. Jadi untuk satu pulau Kalimantan Ustadz Hatta dengan Azhariun juga, kelompok Azhar. Kemudian untuk Sulawesi yang ke-10 Ikat, Ustadz Hasbi and the gang. Lalu kemudian yang ke-11 itu Kalimantan, Sulawesi, Jawa,
Malaysia jamaah kita sebagai, karena kita dengan jamaah alumni Azhar mereka ikut supportnya, karena setiap ke daerah dari ujung Kelantan sampai yang berbatasan dengan Thailand Selatan, Patani, sampailah yang ke Kuching, Sarawak, itu sebagian besar Azhar, tapi yang mengkoordinirnya. Lalu kemudian Brunei Darussalam, itu pun jamaah kita juga, tapi sebagiannya tetap juga alumni Azhar yang ada di kementerian agama Islam. Jadi semuanya di total ada 13. Saya tidak mau masuk ke daerah itu karena kita tahu kalau kita masuk ke satu daerah itu banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Apalagi dekat-dekat pilkada, kita tidak tahu, kita tiba-tiba sudah berada di posisi sulit. Oleh sebab itu saya lebih percaya kepada Azhariun, karena Azhariun ini beda dengan alumni yang lain. Mohon maaf walaupun kita Timur Tengah, tapi Azhar ini luar biasa, karena Azhar itu belajarnya tidak terlalu lama, tauburnya lebih lama. Lalu kemudian pula Ustadz Atta bisa bandingkan itu bagaimana di Azhar dengan di Maroko. Di Azhar kita memang betul-betul ibarat pepatah, masaknya itu memang masak di pokok, bukan masak di pram, bukan masak di karbit. Nah, memang betul-betul matang. Jadi kalau Ketua Ijat tadi cerita tentang kesulitan uang, itu beliau hanya sebetulnya basa-basi saja. Kita di Azhar memang selalu kesulitan uang, dan hidup kita, kami khususnya yang angkatan 98 sampai 2002 itu memang lebih banyak musaadah. Damgoh itu memang terus siap di kantong. Tasdik sama itu memang bekal luar biasa. Jadi rupanya dulu dari mulai kita belajar pun selalu musaadah, sampai tamat ini pun masih berkecimpung di musaadah juga. Nah, oleh sebab itu maka saya amat sangat senang sekali. Pertama kali saya datang disambut dulu di hotel oleh Ketua Icat beserta rombongan. Ramai kita waktu itu di hotel. Tapi hari ini saya lebih bahagia karena waktu itu kita di hotel itu punya orang. Sekarang ini sekretariat, istilahnya tadi baruga kita adalah punya kita. Susah senangnya ini adalah milik kita. Oleh sebab itu ceritanya akan saya bawa nanti setiap saya pergi ke daerah, dari mulai Aceh sampai di Malaysia sampai di Brunei. Saya akan cerita bahwa kadang di beberapa tempat saya selalu minta ke alumni, kumpullah alumni, saya akan datang. Tidak mesti di hotel macam di Sulawesi, tidak macam cerita di Makassar, dimanapun saya akan datang. Karena tujuan ceramah saya itu setiap daerah saya batasi 3. Yang pertama, untuk saya ketemu dengan masyarakat secara umum. Itu yang kita kemas dalam tablik akbar. Itu yang tablik akbar, artinya saya ketemu dengan semua elemen masyarakat. Tapi yang kedua, saya mau ketemu dengan tokoh-tokohnya. Karena kata orang menjinakkan buaya itu susah, tapi lebih susah lagi menjinakkan pawang-pawang buaya. Jadi ini pawang-pawang itu jinak semua. Insya Allah, karena setiap satu ustadz ini punya 1000 jemaah. Jadi saya ketemu dengan 100, itu artinya sama karena saya sedang tabligh akbar dengan 100.000 jemaah. Itu maka ketemu pertama dengan jemaah, ketemu kedua dengan namanya yang sebagai yang ketiga, saya mau masuk. Yang ketiga, saya mau masuk ke daerah itu, ini masalah ekonominya. Maka saya selalu ketemu, kalau bisa dikumpulkan rajul a'mal, rijal a'mal, bisnismen. Kalau istilah kita di Kairo dulu, muhsininnya. Nah, itu kita kumpulkan supaya sebetulnya kita hanya jadi jembatan aja. Jadi ada fakir miskin yang susah tidak tahu mau kemana, mereka mengadukan kesusahannya. Satu lagi ada orang kaya yang bingung mau kemana dia buang uangnya. Nah, maka Icat menjadi jembatannya. Nah, jadi saya selalu mengatakan 3 unsur ini saya mesti tercapai. Dari mulai Aceh sampai Makassar, sampai Malaysia, sampai Brunei, 3 ini mesti tercapai setiap kali saya datang. Pertama, tabligh akbar untuk masyarakat umum. Yang kedua, untuk alim ulama, tokoh masyarakat cendekiawan. Yang ketiga, muhsinin. Jadi mungkin insya Allah tahun 2021 kita lebih rapi lagi. Jadi saya tidak mau misalnya ada undangan dari
Makassar saya datang, habis itu pulang sekali. Kemudian bulan depan datang lagi undangan dari Goa, datang, pulang lagi. Bulan depan datang lagi undangan dari Sidrap, datang, habis itu pulang lagi. Saya tidak mau gitu. Jadi saya datang sekali, lalu 3 unsur nih kita datangi. Yang modelnya muhsinin kita buat kajian tertutup muhsinin aja, lalu kita sampaikan beban-beban kita. Ini ada anggota ICAT yang punya pondok tahfiz, ini ada sekretariat ICAT yang belum lunas, ini ada. Kemudian kalau di situ kita punya produk-produk ya kita endorse. Jadi setiap saya pergi itu ada endorse gula aren, ada endorse jualan keripik, ada alumni yang jualan dulu sama seperti di Kairo. Waktu di Kairo jualan tempe, setelah pulang tempe juga, cuman mungkin udah lebih besar gitu. Nah, jadi kita memang tidak lepas dari bisnis, karena dulu pun waktu di Mesir kita pergi umroh, kita bawa souvenir, ada yang bawa papirus, yang minyak-minyak itu tak usah kita sebut. Jadi dulu waktu sampai di Mispalah saya di kamar, saya dengar di sebelah itu suara orang memukul tembok ini kuat sekali dengan martil, wontang. Jadi saya bilang, apalah orang Saudi ini sudah jamaah haji mau datang dia masih betuli dinding juga lagi. Jadi rupanya kami tengok di kamar sebelah, rupanya bukan tukang, anak Kairo mukul hajar jahanam. Bungkus kecil-kecil. Jadi dibawanya dari Husain sebesar ini sampai di Kairo di plastik kecil-kecil. Sekarang jadi dosen pasca. Tapi kalau kumpul itu saya tak cerita, saya takut merusak image ya. Tapi yang jelas bahwa kita bisnis itu tetap jalan. Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau ada kawan punya jualan, punya bisnis ya kita endorse. Alhamdulillah sampai sekarang endorse-nya masih gratis. Tapi kalau ada yang mau ngasih, ya kita tidak tutup kemungkinan. Kita akan salurkan ke ICAT insya Allah. Nah ke depan insya Allah tahun 2021 lebih rapi. Jadi setelah saya bagi 13 titik, kalau diputar itu setahun berarti saya datang ke Sulawesi 3 bulan sekali. Insya Allah 3 bulan sekali. Nah, kawan-kawan bisalah pikirkan bersama Ustadz Asbi dari 3 unsur tadi, tablik akbar, kemudian kajian ulama, apa yang bisa kita. Saya tak bisa buat apa-apa, jadi saya hanya dibawa saja. Dulu ketika Ustadz Samad, kalau kita hadapi orang ini mungkin lembut hatinya, mungkin bisa kita ngomong. Waktu itu kita ketemu dengan beberapa pejabat, kita ke rumah mereka silaturahim. Saya tidak bisa maksa, saya hanya bisa. Jadi kalau mungkin ke depan ada muhsinin yang kenal Ustadz Samad, ini ada muhsinin, kalau kita datang foto-foto sama dia mungkin cair. Yang kalau kira-kira kedatangan saya bisa mencairkan, kita datangi. Tapi kalau dengan datangnya saya malah jadi makin beku, jangan. Nah jadi saya kira ke depan hubungan kita ya tetap seperti ini. Ke daerah manapun saya datang, apa yang saya lakukan di Makassar, apa yang saya lakukan dengan sahabat-sahabat KKS, dengan IKAT, dengan ICAT, itu juga yang kita lakukan di tempat yang lain. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh berkah insya Allah. Adapun dengan himpunan alumni mahasiswa Maroko. Nah, itu kami dengan Ustadz Hatta, dengan Dr. Hatta, itu pusatnya di Jakarta. Ustadz Ilyas Marwal, Dr. Ilyas Marwal, mereka juga punya program-program. Tapi sampai sekarang saya belum ketemu lagi dengan Himami, baru kirim-kirim video ucapan selamat. Program mereka ingin buat rumah asrama Indonesia di Rabat, sudah buat programnya. Artinya kita teruslah buat program-program ini. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dulu sudah banyak mendahului kita. Kalau dihitung aja kami yang ditonton, Budiman Teresa dari Jakarta kena gula meninggal dunia. Kemudian dari Medan anak Tonto Ustadz Iwan Pasaribu melahirkan, anaknya lahir beli payung selimut, anaknya pulang ditabrak truk meninggal. Kemudian anak Tonto juga dari Bekasi
itu juga meninggal dunia. Kami hitung sudah 4 anak tonto meninggal yang sebaya-sebaya dengan saya. Jadi dulu saya selalu berpikir bahwa saya akan mati umur 63. Selalu saya ceramah gitu. Abdul Somad insya Allah meninggal tahun 2040 saya bilang. Tapi setelah beberapa kawan ini meninggal, berubah cara pikir saya, berubah cara pandang saya, bahwa kita tidak sampai 63. Apalagi dulu kita usus, banyak kita nih yang kena lambung karena makan full dengan apa itu kusari itu. Lalu kemudian saya berpikir umur kita tak sampai 63, jadi apa yang bisa kita buat hari ini, bisa kita bersilaturahim, jangan pernah tunda-tunda. Makanya saya insya Allah setiap datang, mungkin ke depan silaturahimnya ke pondok pesantren kawan-kawan, atau kita menghadap musinin, kita menghadap pejabat-pejabat yang bisa mensupport dakwah, tapi tetap kita akan bertemu di 2021. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, itulah yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak tutur kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, itu tadi katanya pendahuluan, berarti beliau membuka untuk diskusi. Jadi kita minta 2 atau 3 orang untuk saling sharing bersama Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Ya, saya persilakan siapa yang berminat. Baik kawan-kawan sekalian, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin di-sharing? Oke, baik, saya berikan kesempatan kepada Ustaz Jayadi Amir. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayadi Amir, pulang dari Kairo tahun 2008. Ya, Ustaz pulang, saya datang. Tahun 2002 ke sana. Tahun 2002 ke sana. Ya, pulang 2008. Ya, saya ingin tanyakan pada Ustaz, apa tipsnya ketika misalnya banyak tempat ramah, saya 1, 2, 3 hari, itu apa suaranya tetap menggelegar gitu? Apakah ada vitamin khusus atau ada amalan khusus? Ya, supaya tetap suara itu tetap terjaga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tipsnya Ustaz buat banyak hatersnya? Ya, banyak yang benci di dunia maya, banyak yang membuli dan lain sebagainya. Apa tipsnya supaya tidak terganggu pikirannya begitu? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jamaah itu cerita ke saya, kata dia begini, Ustadz capek ya, Ustadz lelah ya, jalan ke sana kemari. Jadi dianggapnya kita di Mesir itu tenang, dianggapnya. Dalam hati saya, kau tak tahu kami naik kereta api berdiri dari Kairo ke Tonto dulu. Nah itu, nggak tahu dulu gimana kita waktu tawur untuk ngambil visa ke Saudi. Datang jam 4 subuh, jam 10 hampir zuhur baru dapat visa. Dia tidak tahu bagaimana kita ngantri panjang, sudah mau dapat ke depan, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Sorry, bukrah. Saya datang dari Tonto bawa aurat untuk urus visa, sampai di Buus, sampai di depan Buus itu sudah mau sampai Subak. Begitu sampai dia bilang bukrah. Saya bilang, ana min Tonto, hatta min al-Yaman. Jadi orang merasa lelah, merasa capek itu kalau dalam pikiran dia adalah tenang. Jadi kalau dalam pikiran dia saya tenang, maka menghadapi sesuatu yang sulit sedikit aja dia merasa capek. Tapi kalau pikiran kita masih tetap di Kairo, masih tetap nunggu 80 coret, masih tetap naik El Tramco, jadi yang sekarang ini malah ringan.
Jadi hidup ini mindset kita, tergantung kita membandingkannya dengan apa. Jadi kalau kita bayangkan saya ustadz, mesti disambut dengan karpet merah, mesti disambut dengan mobil mewah, mesti tinggal di AC. Jadi setiap ada kesulitan sedikit kita akan komplain, kita akan marah. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya anak Mesir. Kami adalah mahasiswa Azhar yang dulu, tak usahlah kita tuliskan, tak usahlah kita ceritakan, baca aja lah ketika cinta bertasbih. Jadi apa yang kita hadapi hari ini ya biasa aja, karena kesulitan itu, nah ini tentang masalah kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan dakwah, tentang jadwal yang penuh itu biasa aja kalau dibandingkan dulu. Yang kedua tentang masalah suara, kita kan ngerti apa pantang kita. Kalau saya terus terang pantang minum es. Jadi kalau udah sekali saya minum es hilang suara. Tapi ada Ustadz Ferry Idham, anak Kairo, anak Medan, sekarang di Riau, dia sambil ceramah minum es. Jadi kalau tidak ada es dia tak ceramah. Nah, jadi nggak bisa saya katakan untuk menjaga suara jangan minum es, karena itu tidak berlaku bagi Ustadz Ferry Idham. Nah, dia kalau ceramah 2 gelas besar sambil ceramah itu dia minum es batu. Nah itu, jadi kita masing-masing punya yang ngerti tentang diri kita, halakam muru'un lam ya'rif qadrahu. Jadi kalau kita mesti tidak minum es, ya kita itu. Kalau saya tidak minum es. Walaupun di Mesir dulu asir asop itu memang ruwuk gini. Nah, sebab itu sampai ke Indonesia memang minum es enggak, minum air hangat. Pernah saya coba minum es, memang betul-betul hilang. Nah ini tentang masalah suara. Kemudian masalah makan saya bisa tahan. Masalah minum bisa tahan, tapi tidur tak bisa. Oleh sebab itu mesti tidur. Alhamdulillah tidur saya bisa di mana aja. Di mobil tidur, di pesawat tidur. Pernah dijemput Ustadz Ican di Jambi itu, satu daerah ke daerah lain kalau pakai mobil tak tembus karena jalannya medannya sulit. Jadi dijemput pakai helikopter. Dijemput pakai pesawat kecil. Di depan 2 pilot, lalu di belakang 2, kami 2. Sejak berangkat itu saya itu tidur sampai ke tujuan. Jadi Ustadz Ican nggak bisa tidur. Dia bilang, aku di helikopter tadi ketakutan. Kok bisa? Nggak tahu bang, pokoknya aku asal bergerak tidur. Nah jadi masalah tidur ini jangan sampai, karena pernah saya coba tak tidur, memang goyang, error dia. Nah, oleh sebab itu ini tentang masalah istirahat, tentang masalah suara, tentang masalah haters. Kita kan sebetulnya ceramah ini udah lama, cuman viralnya aja yang baru kan itu. Jadi saya begitu pulang 2008 itu udah ceramah. Nah jadi kita ceramah nih dari mulai masjid, surau, musola, nah itu. Jadi menghadapi haters, orang yang mengejek, membuli itu memang awalnya berat, tapi lama-lama kita menjadi. Pernah ada satu beberapa bulan tim ngirim WA ke saya, Ustadz, ini nampaknya haters kita berhenti. Jadi kita tahu kalau haters itu mulai berhenti, mungkin duit belum cair waktu itu. Jadi mereka ini dapat duit yang banyak, satu orang itu bisa punya 50 akun, gajinya sebulan sekitar 3 juta. Kerja dia memang ngejek kita aja. Nah itu, jadi haters ini dibayar, mereka itu punya duit. Ada memang haters yang tidak dibayar, yang mukhlisin lahuddin ada. Tapi sebagian besar haters ini buzer. Itu. Jadi kalau kita layani, itu kita capek sendiri. Tapi kita yang paling ngerti emosi kita itu kita. Saya tahu saya orangnya emosional, saya pemarah, saya tidak tahan baca itu. Maka saya tidak punya password. Jadi Instagram dengan FB itu saya tak ada passwordnya. Jadi saya kirim caption dengan gambar ke tim, tolong upload ini. Jadi apapun yang dia tulis saya bisa baca tapi tak bisa balas. Macam orang koma di rumah sakit. Dia diejek, dia nggak bisa balas. Karena kalau sampai saya tahu pasti saya akan terpancing untuk membalas. Dan saya kasih tahu, jangan kasih tahu saya passwordnya. Karena kalau kasih tahu nanti saya buka, saya akan emosi dan marah. Nah itu. Oleh sebab itu kita kenali diri kita, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Saya tidak mengajari abang-abang, tak sekedar berbagi cerita bagaimana rasanya dibully orang. Demikian akhi, wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman
أبدا